Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ya, kabarnya PDIP akan mengusung Anies Baswedan. Hari ini lagi tengah lobby-lobby ya, PDIP dengan PKB, terus kemudian kabarnya dengan Nasdem begitu kan ya. Lobby-lobby inilah yang kemudian saya kira kalau ada kesepakatan bahwa PKB lah mengusung Anies Baswedan dan kadernya di situ adalah PDP, saya kira ini luar biasa begitu kan. Artinya apa? Artinya lobby-lobby politik ini kalau memang ini benar-benar terjadi, inilah yang diharapkan oleh masyarakat. Ini lobby-lobby koalisi PDP dan PKB mengusung Anies Baswedan di Jakarta ya. Bisa saja karena posisi dari PKB sendiri begitu kan ya, sebenarnya tidak ada masalah untuk mengusung Anies Baswedan, tapi ada gelombang yang kemudian ya menjadi perubahan di situ begitu, bahwa DPW PKB sudah jelas mengusung Anies Baswedan, tapi DPP pusat nampaknya ada nuansa yang kemudian perubahan yang sangat-sangat luar biasa, dan kabarnya Nasdem sudah berkomunikasi begitu kan ya, menyerahkan langsung kepada Anies Baswedan. Artinya walaupun tidak sama PKB, misalnya dengan Nasdem dengan PDP, mereka bisa begitu. Ini sangat-sangat luar biasa. Artinya apa? Artinya lobby-lobby politik seperti ini saya kira ini bagus begitu kan ya. Bagus begitu kan. Demi apa? Ya, demi masyarakat, demi kepentingan-kepentingan masyarakat dan sebagainya. Bahwa kalau toh pada akhirnya Anies Baswedan diusung oleh PDP, ini saya rasa pendukung-pendukung Anies Baswedan di tahun 2029 akan mendukung PDP dan tidak akan mendukung PKS lagi. Buat apa begitu kan? Ya, kalau berkuasa sama aja partai di situ begitu kan. Ya, sama aja partai di situ. Makanya ini PDP berniat ya mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta, bersiap melawan calon yang didukung Jokowi di daerah lain. Wow. Ini keren begitu kan. Komentar-komentar netizen sangat luar biasa ya. Bahkan ada yang mengatakan bahwa kalau ini benar bahwa PDP akan mengusung Anies Baswedan, saya kira ini langkah yang baik, yang baik dan langkah yang tepat begitu kan. Ini PDP nggak lebih baik juga sih dalam hak KKN. Ya, kata siapa begitu kan. Jika benar adanya, maka langkah PDP sangatlah tepat ya. Kenapa bukan Ahok yang itu? Karena Ahok kan punya rekam jejak di situ begitu kan ya. Jadi artinya apa? Artinya menurut saya pribadi apa yang kemudian dilakukan oleh PDIP karena satu, bagaimana untuk bisa ya melawan dari trust seorang Jokowi di situ. Artinya apa? Ada kuda hitam yang bisa melawan mereka begitu kan. Karena kalau mereka melawan sendirian, saya kira tidak bisa. Kita lihat saja Partai Nasdem, Partai PKB, Partai PKS sudah mulai dipreteli oleh mereka begitu kan. Sehingga apa yang terjadi? Yang terjadi adalah PDIP mau ditinggal sendirian begitu. Makanya saya respect sekali kepada PDIP di tengah-tengah pusaran politik yang begitu wow begitu kan ya. PDIP tidak tertarik sedikit pun untuk kemudian ya ikut ya serta dalam hal itu. Karena di dalam mereka kalau toh memperjuangkan nepotisme, memperjuangkan KKN, maka yang kemudian salah satu ya yang ditolak oleh PDIP seperti itu. Sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Anies Baswedan. Ini keren begitu kan. Makanya rakyat itu ya bersama dengan orang-orang yang kemudian memperjuangkan ya bagaimana demokrasi ke depan. Itu saya kira lebih baik begitu kan. Ya PDP saya kira bagus begitu kan ya untuk menjadi di tengah-tengah ini. Bahkan ya siapa lagi kalau bukan PDIP yang kemudian menjadi oposisi begitu kan ya. Sedangkan rakyat ini masih nunggu orang-orang PDIP partai yang kemudian yang ingin menjadi oposisi begitu. Kalau rakyat ditinggal semua, hak rakyat kepada siapa? Nah, tentu inilah yang kemudian saya yakin dan saya yakinnya banyak masyarakat ya terutama dari pendukung-pendukung Anies Baswedan respect sekali ya kepada PDIP hari ini ya. Mari kita baca terlebih dahulu ya, banyak pro dan kontra dan bahkan ada yang mengatakan bahwa lobby-lobby politik benar nggak begitu kan ya. Ini lagi tengah lobby-lobby politik ya antara PDIP dengan PKB untuk mengusung Anies Baswedan. Bahkan menemui Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa PKB Muhaimin Iskandar di kawasan Widya Chandra Jakarta Selatan pada hari Jumat malam 2 Agustus, Hasto Kristianto mengajak tuan rumah membicarakan pemilihan kepala daerah.
Sekjen PDP itu membuka peluang koalisi dengan PKB dalam Pilkada Jakarta. Ya, kami juga membahas berbagai persoalan politik. Hasto datang bersama Ketua Dewan Pengurus Wilayah PDP Jawa Timur, Said Abdullah. Selain membicarakan Pilkada Jakarta, mereka membahas pemilihan kepala daerah di Riau, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Ini saya kira kalau di Jawa Timur jelas begitu, PDIP dan PKB harus mereka bersatu untuk melawan Hovifah. Karena ada apa begitu kan? Ya kita lihat saja begitu kan. Hovifah kan mendukung Prabowo. Ya makanya ini harus benar-benar dilawan. Kan begitu logikanya. Artinya apa? Artinya ada kepentingan-kepentingan di situ begitu kan. Bukan tidak mungkin ini akan menjadi satu begitu. Ya Nasdem saya kira sudah ada komunikasi ya, mempersilahkan ya mengusung Anies Baswedan dan itu sudah restu dari seorang ya Surya Paloh begitu kan. Artinya secara tidak langsung saya kira kalau ada kemungkinan begitu kan, kalau ada kemungkinan yang dimaksud Sahroni adalah dewa-dewa yang bisa mengatur itu begitu kan ya, para dewa-dewa saya kira nggak tahu lagi begitu kan ya. Terus kemudian dari dari Tempo ini bercerita bahwa pertemuan itu kabarnya begitu digelar setelah tersiar kabar persoalan pertemuan Presiden Jokowi dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh pada hari yang sama. Dalam pertemuan itu kabarnya Jokowi kabarnya meminta Surya Paloh menarik dukungan partainya kepada Anies Baswedan tanpa Nasdem. Peluang Anies menjadi calon gubernur Jakarta pun meredup. Kabarnya begitu kan. Artinya secara tidak langsung atas perintah siapa begitu. Wah, ini keren ceritanya begitu kan ya. Lalu kemudian Hasto meminta Muhaimin ya tetap mengusung Anies Baswedan ya. Pengurus pusat PKB memang belum mengeluarkan sikap resmi. Tapi PKB Provinsi Jakarta telah mendeklarasikan Anies Baswedan 12 Juni 2024. Saat pertemuan dengan Anies di Aceh, ya Juni 24, Muhaimin pun yang menyatakan pendukungan pasangan dalam pemilihan Presiden 2024. Calon Gubernur Jakarta ya harus mengantongi dukungan partai koalisi atau partai punya 22 kursi di DPRD. Ya, jumlah dari kursinya ya di DPRD ya. Jumlah itu ya setara dengan 20% dari 106 kursi DPRD di Jakarta. Tak ada partai yang bisa mengajukan calon gubernur sendiri. PKB memiliki 10 kursi dan PDP 15 kursi. Kalau ini disatukan ini sudah lebih begitu kan. Muhaimin Iskandar belum merespon pernyataan dan panggilan telepon Tempo apakah Wakil Ketua Umum Jazilul Fawait mengakui partainya intent berkomunikasi dengan PDP. Menurut Jazilul, kedua partai sama-sama mencocokkan pasangan calon kepala daerah di tingkat provinsi atau kabupaten atau kota. Untuk Pilkada Jakarta, Jazilul menyatakan partainya masih perlu waktu untuk memutuskan calon yang akan mereka dukung, termasuk pertimbangan keputusan pengurus PKB Jakarta mengusung Anies Baswedan. Itu bagian yang harus dipertimbangkan, kabarnya begitu kan. Ini kita lihat saja bahwa sudah muncul nama-nama itu begitu kan ya. Tapi pada kenyataannya adalah kenapa di tengah-tengah itu seolah-olah ada dewa-dewa yang bisa mengatur ini semua. Surya Paloh aja keok begitu kan. Atas siapa? Kabarnya ya siapa lagi kalau bukan rezim itu begitu kan ya. Bahkan beberapa petinggi partai itu bercerita bahwa PDIP ya akan mengajukan calon wakil gubernur Jakarta itu ya jika berduet dengan PKB ya. Dua nama politikus PDIP yang muncul adalah Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintahan yang juga mantan Wali Kota Semarang, Hendrar Prihadi, dan Ketua Bidang Kebudayaan PDIP sekaligus ex-Gubernur Banten Rano Karno. Ketua Badan Pemenangan Pemilu dari eksekutif ya Deddy Storus mengatakan bahwa pengurus partainya belum membahas calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta. Belum dibahas, tapi realitasnya hanya bisa dengan PKB. Kabarnya begitu kan ya. Dua politikus PDIP bercerita petinggi partainya juga intent berkomunikasi dengan Anies Baswedan. Bahkan Ketua PDIP Jawa Timur Said Abdullah kerap menjadi ya penghubung dengan Anies Baswedan. Said tidak merespon permintaan wacana yang ditayangkan Tempo, tapi Anies mengaku berkomunikasi dengan ya utusan dari PDIP. Ini kita lihat saja. Jangan-jangan dibolak-balik begitu kan ya. Anies di Jawa Timur misalnya, ada yang lain di di Jakarta atau bagaimana begitu kan. Tapi yang jelas Anies Baswedan tetap di Jakarta ya. Dan tidak hanya itu, para petinggi PDIP yang diwawancari Tempo bercerita Ketua Umum Ibu Megawati sebenarnya ya membuka peluang mengusung Anies Baswedan. Dan ini saya rasa bagus begitu kan ya. Bu Mega memberikan peluang, kabarnya membuka peluang mengusung Anies Baswedan. Syaratnya PDIP bisa berkoalisi dengan PKB ya.
kerjasama dengan PKB dianggap memenuhi unsur hijau atau agamis. Ketua Badan Pemenangan Pemilu PDP Dedustur menyebutkan bahwa partainya bakal mengumumkan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta pada detik-detik akhir ini. Artinya apa? Artinya kalau PKB mengusung Anies Baswedan, saya rasa nanti efek dari seorang dari seorang Anies Baswedan ya, dari seorang PKB di situ begitu efeknya yaitu adalah Anies Baswedan. Artinya apa? Artinya PKB dan PDIP mereka punya efek yang sangat luar biasa ya ketika mereka mengusung Anies Baswedan. Sama aja dengan nanti di Jawa Timur karena Partai Nasdem sudah mendukung Hovifah begitu kan. Sudah mendukung Hovifah kabarnya ya, tinggal PDIP dengan PKB begitu kan ya. Makanya saya kira ini yang harus benar-benar cari sosok yang baik. Kalau di Jawa Timur mungkin PKB, PDIP akan mengalah menjadi wakil. Kalau di Jakarta nggak apa-apa akan menjadi wakil. Dan itu ya itu yang menarik begitu kan. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya, tonton terus channel Honda di Podcast Rakyat ini. Jangan lupa di subscribe.